Sebuah laporan baru telah muncul dari The Express yang menyatakan penawaran mana yang kemungkinan besar akan keluarga Glazer sukai. Terungkap bahwa pemilik United saat ini mungkin sebenarnya lebih suka tawaran dari Qatar. Ini menurut pakar keuangan olahraga, Datter dan Plumlee. Tawaran Qatar berarti mereka akan mendapatkan pembayaran sekaligus, sementara tawaran Ratcliffe yaitu kesepakatan parsial, membuat Glazer mendapatkan uangnya secara bertahap. The Glazers masih belum memutuskan apakah akan menjual klub kepada Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani atau Sir Jim Ratcliffe, yang berarti potensi dana transfer masih belum jelas. Pencarian kiper baru Manchester United juga terhambat oleh ketidakpastian penjualan klub. Erik ten Hag dibuat menunggu sebelum melihat berapa banyak yang bisa dia belanjakan di musim panas. Perpanjangan kontrak David De Gea adalah bentuk penundaan penetapan kiper baru, agar United tidak perlu mencari kiper baru musim depan. David De Gea telah menyetujui persyaratan baru dengan Manchester United untuk memperpanjang masa tinggalnya di Old Trafford. De Gea telah menetapkan kesepakatan dengan gaji pokok yang lebih rendah dan insentif untuk pertandingan yang dimainkan dan penampilan di kompetisi. Kontrak barunya menunggu untuk ditandatangani oleh United sebelum pengumuman resmi dibuat. Dia mungkin akan bertahan di MU, tapi itu tidak menjamin dia menjadi kiper pilihan pertama. Banyak pakar menduga Dean Henderson yang akan dijadikan kiper utama musim depan. Deano akan kembali ke United setelah menghabiskan musim ini dengan status pinjaman ke Nottingham Forest. Jika Henderson jadi kiper utama Ten Hag, maka ia bisa fokus membelanjakan dana untuk striker kelas dunia dan gelandang baru. Setan Merah sudah pasti akan belanja pemain baru, begitu pemilik baru sudah pasti diungkapkan. Erik ten Hag perlu menambah kedalaman skuad. Saat ini, United memiliki 32 pemain dalam skuad, 3 dari pemain tersebut adalah pinjaman yaitu Wout Weghorst, Marcel Sabitzer dan Jack Butland. Jika tim bisa mengamankan sepak bola Liga Champions musim ini, itu juga berarti bahwa kedalaman akan sama pentingnya jika mereka ingin bersaing di semua lini. Dua area masalah penting yang telah diidentifikasi oleh bos, terlepas dari kedalamannya, berada di lini tengah dan lini serang. Ten Hag dilaporkan menginginkan gelandang baru di tengah lapangan, dengan Meneer telah mengidentifikasi kebutuhan untuk memperkuat sektor itu melalui penambahan Sabitzer. Solusi jangka pendek dengan status pinjaman dari Bayern Munich pada bulan Januari. Dengan sang pemain akan kembali ke Jerman di musim panas, Ten Hag menuntut perekrutan pemain lini tengah. Satu nama yang dikaitkan adalah Amadou Onana dari Everton. Setan Merah bisa merayunya jika The Toffees mengalami degradasi ke Championship. Onana bisa menjadi pengganti Scott McTominay yang ideal. Dengan pemain berusia 21 tahun itu mampu mengisi peran yang sama. Namun, McTominay mungkin tidak akan pindah kemana pun kecuali tim yang tertarik dapat memenuhi permintaan klub sebesar 50 juta pound untuk sang pemain. Dan jika ada klub yang bersedia, itu akan membuka jalan untuk menggait Onana dari Everton. Gelandang itu tampil mengesankan untuk Everton sejak bergabung dengan tim Goodison Park musim panas lalu. Bahkan dengan timnya berjuang di zona merah, pemain tersebut telah berkembang dan muncul sebagai salah satu aset mereka yang paling dapat diandalkan. United sangat membutuhkan pemain seperti Onana, seseorang yang dapat mereka andalkan saat dibutuhkan untuk memecah serangan lawan, menawarkan Casemiro kesempatan untuk istirahat dan rotasi. Pemain berusia 21 tahun itu bisa jadi penerus jangka panjang sang kapten Brasil. Bukan hanya gelandang yang punya pengalaman, Erik ten Hag juga terus berusaha memperkuat tim akademi. Manchester United dilaporkan akan menyaingi Manchester City dalam pertempuran untuk merekrut wonderkid Italia, Cher Endur, dari Benfica. Gelandang berusia 18 tahun itu adalah salah satu prospek terpanas di Portugal dan telah menarik minat dari United, PSG, Juventus, dan AC Milan jelang kemungkinan pindah musim panas ini.
Setelah lulus dari tim junior di negara asalnya Italia di Atalanta, Endur pindah ke Benfica pada usia 16 tahun pada tahun 2020. Dia bersinar untuk tim B Benfica, di mana dia menjadi pemain termuda yang pernah bermain untuk mereka pada usia 16 tahun dan 269 tahun, mengalahkan rekor sebelumnya yang dibuat oleh mantan bintang klub dan sekarang pemain pinjaman Chelsea, Joao Felix. Endur juga telah mewakili Italia di level pemuda hingga tim U20 dan membuat penampilan senior pertamanya untuk Benfica pada bulan Maret. Endur telah dibandingkan dengan idola masa kecilnya, Paul Pogba, meskipun dia menolak bergabung dengan pemain Prancis itu di Juventus. Endur telah mencatatkan 26 penampilan untuk tim muda The Azzurri dari level U15 hingga U20. Laporan tersebut menyatakan bahwa Endur, yang tingginya 6 kaki 3 inci, telah diawasi oleh pencari bakat setan merah saat beraksi untuk klubnya dan Italia U20. Dia akan mengakhiri kontrak di musim panas, jadi hanya biaya kompensasi pelatihan yang akan dibayarkan kepada Benfica dan Atalanta, jika ada klub yang ingin mengontraknya. Manchester United menghadapi akhir pekan yang sangat penting dalam upaya mengamankan 4 besar. Liverpool telah muncul sebagai saingan terberat berkat 6 kemenangan Liga Premier berturut-turut. Erik ten Hag menegaskan nasib United tetap berada di tangan mereka sendiri. United punya keuntungan 1 pertandingan lebih banyak dari pasukan Jurgen Klopp. Dengan 3 laga sisa, pasukan Jurgen Klopp maksimal mengumpulkan 9 poin. United punya 4 laga sisa dengan 12 poin maksimal. Setan Merah menyambut Wolves di Old Trafford pada hari Sabtu dan memiliki kesempatan untuk menekan Liverpool. Kick-off Sabtu sore melawan Wolves, sedangkan Liverpool bermain Senin malam, bertandang ke Leicester City yang terancam degradasi. Kemenangan atas Wolves akan membuka keunggulan 4 poin bagi Liverpool, dan memberi tekanan pada tim Jurgen Klopp melawan tim Leicester yang sangat membutuhkan 3 poin. Hingga akhir musim, jadwal laga MU selalu lebih dulu daripada Liverpool. Dalam 2 pertandingan terakhir akhir pekan, seluruh laga berlangsung secara bersamaan. Saat United memainkan laga kandang melawan Chelsea pada hari Kamis, 3 hari sebelum laga terakhir, United dapat menempatkan diri mereka unggul dalam perolehan poin. United butuh 9 poin maksimal untuk mengamankan spot Liga Champions musim depan. 3 kemenangan kandang beruntun cukup untuk mendapatkan Liga Champions musim depan. Dengan 3 pertandingan kandang melawan tim peringkat 10 atau lebih rendah di klasemen. Dan tim Liverpool yang sedang dalam performa bagus mengejar mereka, United perlu memastikan kekuatan terbesar mereka musim ini di akhir pertandingan. Old Trafford sering menjadi benteng selama tahun-tahun kejayaan Sir Alex Ferguson dan Ten Hag ingin melihatnya terus kokoh ketika United sangat memerlukannya.